Selamat datang kembali di channel ini. Kita berjumpa lagi untuk membahas materi-materi pembelajaran bahasa Inggris. Dan untuk kali ini merupakan materi lanjutan dari video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita membahas materi tentang offering help atau menawarkan bantuan. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai ungkapan-ungkapan tentang bagaimana kita meminta bantuan, kemudian menawarkan bantuan, kemudian merespon tawaran bantuan. Nah, pada video kali ini kita akan lebih mendalami lagi mengenai materi ini. Dan sebelum itu, mari kita simak baik-baik untuk tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah mengidentifikasi interaksi yang melibatkan penawaran bantuan ataupun jasa. Jadi setelah selesai mempelajari materi saat ini, diharapkan Anda semua mampu mengidentifikasi interaksi yang melibatkan penawaran bantuan atau jasa. Pada saat ini, kita tidak akan membahas lagi ungkapan-ungkapan yang dipakai seputar menawarkan bantuan atau jasa. Tapi kita akan fokus pada pembahasan tentang soal-soal. Kita akan membahas latihan soal, di mana latihan soal ini berisi soal-soal pilihan ganda seputar topik menawarkan bantuan. Di mana topik ini menjadi salah satu topik yang sering dijumpai pada ujian nasional untuk tingkat SMA maupun SMK. Dan jenis soalnya atau bentuk soalnya itu dalam bentuk incomplete dialogue atau dialog yang tidak lengkap, dalam bentuk soal pilihan ganda. Karena itu pada video kali ini, mari kita belajar bagaimana menjawab soal-soal pilihan ganda pada ujian nasional seputar topik menawarkan bantuan. Oke, kita mulai dari nomor 1. Percakapan di sini diawali dengan waitress. Waitress adalah pelayan di sebuah kafe. Dia berkata, "Welcome to Red Cafe." Selamat datang di Red Cafe. Kemudian ada bagian kalimat yang hilang. Selanjutnya, pembicara kedua adalah Jim. Jim berkata, "No, thanks." Tidak, terima kasih. "I just want to order a glass of orange juice." I just want to order. Saya hanya ingin memesan a glass of orange juice. Segelas jus orange. Kemudian waitress menjawab, "Alright, sir." Baiklah. Nah, kira-kira kalimat apa yang hilang pada bagian yang pertama tadi yang diucapkan oleh waitress? Pilihannya, option A, "What would you like to drink?" What would you like to drink? Apa yang kamu ingin minum? Kemudian option B, "Do you want to order something?" Do you want to order something? Apakah kamu ingin memesan sesuatu? Option C, "Would you like something to eat?" Would you like something to eat? Apakah kamu ingin sesuatu untuk dimakan? Ataukah apakah kamu ingin makan sesuatu? Dan option D, "Can I order something to eat?" Can I order something to eat? Bisakah saya memesan sesuatu untuk dimakan? Oke, jadi dari 4 option ini, kira-kira kalimat yang mana yang tepat untuk melengkapi dialog pada nomor 1 ini? Yang pasti, yang menentukan jawaban dari nomor 1 ini adalah respon sesudah bagian yang kosong tersebut, di mana Jim berkata, "No thanks, tidak terima kasih. I just want to order a glass of orange juice." Saya hanya ingin memesan segelas jus orange.
Ya, jadi jawaban yang tepat adalah option C. Would you like something to eat? Apakah kamu ingin sesuatu untuk dimakan? Jadi pelayan ini menanyakan soal makanan, kalau ingin memesan makanan. Tapi Jim berkata, no thanks, tidak, terima kasih. I just want to order a glass of orange juice. Jadi dia tidak ingin makan, dia hanya ingin memesan segelas jus orange. Jadi number 1, the answer is option C. Next, number 2, Mary. Mary berkata, what's the matter with you? You look pale. What's the matter with you? Ada apa denganmu? You look pale. Kamu kelihatan pucat. Pale adalah pucat. Kemudian Anne berkata, I didn't have my breakfast this morning. I didn't have my breakfast this morning. Saya tidak sarapan pagi ini. Because I was in hurry. Karena saya terburu-buru. Jadi, karena terburu-buru tidak sarapan, maka Anne kelihatan pucat atau pale. Itu yang ditanyakan oleh Mary pada kalimat yang pertama. Nah, kemudian Mary, ada bagian kalimat yang kosong di situ, dan diikuti dengan kalimat the canteen is already open. The canteen is already open. Kantin sudah buka. Nah, kira-kira kalimat apa yang diucapkan oleh Mary yang hilang pada bagian terakhir percakapan ini? Kita lihat option atau pilihannya. A. You should prepare your breakfast. You should prepare your breakfast. Kamu harus mempersiapkan sarapan kamu. Apakah cocok? Kita lihat option B. The canteen will close at 3 p.m. The canteen will close at 3 p.m. Kantin akan tutup pada jam 3 sore. Option B. How about cooking breakfast? How about cooking breakfast? Bagaimana kalau memasak sarapan atau makan pagi? Dan option D. Let me buy you something to eat. Let me buy you something to eat. Biarkan saya membelikan kamu sesuatu untuk dimakan. Oke, dari 4 option ini kira-kira mana yang kalimat yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong pada apa yang diucapkan oleh Mary? Yang menentukan di sini adalah kalimat sesudah itu. The canteen is already open. Kantin sudah buka. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 ini adalah option D. Let me buy you something to eat. Jadi, Mary menawarkan bantuan kepada Anne karena dia melihat Anne sudah kelihatan pucat, ternyata dia kelaparan, maka Mary menawarkan bantuan bahwa dia bersedia untuk membelikan sesuatu untuk dimakan. Karena pada saat itu juga kantin sudah buka. Maka option D menjadi jawaban untuk nomor 2 ini. Next, number 3. Ben, why do you keep holding your head? Why do you keep holding your head? Kenapa kamu tetap memegang kepala kamu? Atau kenapa kamu selalu memegang kepala kamu? Jack, I've got a headache. I've got a headache. Saya lagi sakit kepala. I really want to go home. Saya ingin segera pulang ke rumah. Kemudian Ben berkata sesuatu di situ tapi hilang. Dilanjutkan dengan kalimat, I'll get my car in the parking area. I'll get my car in the parking area. Saya akan mengambil mobil saya di area parkir, di tempat parkir. Jadi kira-kira kalimat apa yang hilang pada ucapan Ben yang terakhir? Apakah A, you'd better eat now? Kamu lebih baik makan sekarang. B, let me drive you home now. Let me drive you home now. Biarkan saya mengantarmu pulang ke rumah. Why don't you take a bath? Option C, why don't you take a bath? Kenapa kamu tidak mandi? D, do you want some medicine?
Do you want some medicine? Apakah kamu ingin obat? Oke. Masalah di sini adalah Jack sakit kepala dan sudah sangat ingin pulang ke rumah. Jadi jawaban mana yang tepat? Iya, jadi jawaban yang paling tepat adalah option B. Let me drive you home now. Biarkan saya mengantarmu pulang ke rumah, karena yang menentukan adalah kalimat setelah itu di mana Ben berkata, I'll get my car in the parking area. Saya akan mengambil mobil saya di tempat parkir. Dan Ben menawarkan untuk mengantar dia pulang. Next, number 4. David and Dean. David and Dean. David berkata, the air conditioner in this room is not working. The air conditioner in this room is not working. AC di ruangan ini tidak bekerja atau rusak. Kemudian Dean berkata, would you like me to open the window? Would you like me to open the window? Ini dia menawarkan bantuan. Apakah kamu ingin saya membuka jendela? Karena ruangannya AC ruangan itu rusak, maka tentu saja suhunya panas. Maka Dean menawarkan, apakah kamu ingin saya membuka jendela? Nah, apa yang dikatakan David setelah itu? Pilihannya A, sure, that's very kind of you. Sure, that's very kind of you. Tentu saja, kamu sangat baik. B, of course, I'll check it later. Of course, I'll check it later. Tentu saja, saya akan mengeceknya atau memeriksanya kemudian. C, no, everyone is working on it. No, everyone is working on it. Tidak, setiap orang sedang bekerja. Ya. Kemudian D, yes, just turn the temperature up. Yes, just turn the temperature up. Ya, hanya rubah atau naikkan suhunya. Oke, jadi kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Iya, jawaban yang tepat adalah option A. Jadi ini yang dibutuhkan di sini adalah respons atau tanggapan terhadap tawaran bantuan. Maka jawaban yang tepat adalah option A. Sure, that's very kind of you. Tentu saja, betapa baiknya kamu. And the last number 5, John and Anne. John berkata, you look so busy. Kamu kelihatan sangat sibuk. Kemudian ada kalimat yang hilang. Kemudian Anne menjawab, no thank you, I can handle them. No thank you, I can handle them. Tidak, terima kasih, saya bisa menanganinya. Jadi John melihat Anne ini busy atau sibuk. Nah, kemudian ada kalimat yang hilang. Tapi setelah itu respon dari Anne, dia berkata, no thank you, tidak, terima kasih, I can handle them. Saya bisa menanganinya. Kira-kira kalimat mana yang pas untuk mengisi titik-titik di kalimatnya John di atas? Option A, thanks but I can do it. Thanks but I can do it. Terima kasih, tapi saya bisa mengerjakannya. B, would you like some help? Would you like some help? Apakah kamu ingin bantuan? C, can you help me? Can you help me? Apakah kamu bisa membantu saya? D, sure, I would love to. Sure, I would love to. Tentu saja, ya. Saya senang sekali atau saya sangat menginginkannya. Oke, jadi mana jawaban yang tepat di sini? Untuk kalimat John di bagian atas yang tidak lengkap. Iya, jawaban yang tepat di sini adalah option B. Would you like some help? Di mana John menawarkan bantuan. Ketika dia melihat Anne sibuk, maka dia menawarkan bantuan. Would you like some help? Apakah kamu menginginkan bantuan? Ya. Tapi Anne responsnya dia menolak tawaran bantuan. No, thank you. I can handle them. Tidak, terima kasih, saya bisa menanganinya. Berarti dia masih bisa melakukan pekerjaannya pada saat itu, tidak lagi butuh bantuan. Oke, demikian kita sudah membahas 5 nomor latihan kita pada saat ini. Jenis soal yang biasanya keluar di ujian nasional yang berkaitan dengan topik offering help, menawarkan bantuan. Ya, semoga Anda bisa memahaminya. Dan
Demikian video kita pada saat ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami, dan jangan lupa untuk menekan tombol like, memberikan komentar, dan subscribe channel ini.